Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kanti kami, salam pertanian. Nah, selamat datang kembali di Pojok Becakap Podcast BPTP Jambi. Nah, kanti kami, bagaimana nih kabarnya saat ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, kanti kami, di episode kali ini kita akan membahas tentang pangan ada di pekarangan. Tentu saja kali ini saya nggak sendirian, karena saya ditemani oleh salah seorang peneliti BPTP Jambi yang sangat kompeten, dan beliau juga sudah sangat berpengalaman di bidang budidaya pertanian. Nah, beliau juga memiliki julukan sebagai Bapak Hidroponiknya BPTP Jambi. Gimana? Kanti kami penasaran? Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Syafriedi SP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lydia. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah, sehat sekali pagi ini, cerah sama dengan keadaan cuaca di pagi hari ini di Jambi. Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak, ngomong-ngomong nih ya Bapak, kita kan temanya pangan ada di pekarangan. Iya. Nah, ini tuh masih banyak yang bertanya-tanya nih Pak. Pangan ada di pekarangan. Sedangkan yang setahu kita nih ya Bapak, pangan itu kan identik sama lahan yang luas. Sedangkan pekarangan sendiri adalah yang lahannya mungkin jauh lebih sempit kan Bapak. Itu bagaimana ya Pak maksudnya? Iya, oke. Kita buka ini ya masker ya. Oh iya, biar boleh lebih Bapak. full suaranya gitu. Kita buka aja ya Bapak ya. Iya. Oke. Nah, ini sengaja nih kita carikan materinya yang simpel. Jadi pangan itu dekat dari rumah. Maksudnya adalah pangan itu merupakan kebutuhan semua manusia. Bahkan pangan itu tertuang di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang akan kita bicarakan sekarang adalah pangan yang diproduksi pada lahan pekarangan. Oh, berarti dekat dengan rumah kita ya Pak ya. Kalau ada judul lagu namanya kan apa tuh? Oh, Permatasari itu apa judul lagunya? ini pacarku 5 langkah dari rumah. Ini satu langkah aja ketemu pangan. Oh iya, benar sekali Jadi nggak Bapak. perlu beli ke pasar, nggak usah menunggu ojek motor datang nganterin sayur ke rumah. Tapi Bener cukup banget. dipanen di lahan pekarangan aja. Bener banget, apalagi di musim pandemi kayak gini ya Pak Betul ya. sekali. Kita nggak perlu susah-susah ke pasar, kita nggak perlu capek-capek buat GoFood. Ya, kita ada punya lahan sendiri di pekarangan, jadi kita bisa lebih memiliki tanaman yang seger. Iya betul. Jadi lebih kapan sehat ya, kita Bapak, mau ya. Tanam, kapan kita mau panen, apa jenis tanaman yang kita pengen ada di lahan pekarangan. Biasanya apa aja tuh Pak tanamannya? Ya, ini kenapa harus lahan pekarangan gitu kan? Sebetulnya Mbak Lydia, pekarangan itu sangat luas sekali. Ada 10,3 juta hektar atau 14% daripada lahan pertanian itu ada di pekarangan. Wah. Bisa kita bayangkan 14%. Luas banget. Iya, Nah, luas. itu apabila kita olah, kita manfaatkan secara optimal, kita tidak akan terkendala, tidak akan ada kekurangan cabai, bawang merah, sayuran, daun. Tidak akan kekurangan tanaman toga, tanaman obat keluarga. Ada bumbu dapur juga di sana. Jadi tinggal kita memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal seperti itu. Wah, keren sekali ya Bapak ya. Nah, kalau gini Pak, kalau di BPTP Jambinya sendiri nih Pak, Iya. apa aja nih Pak teknologi pekarangan yang udah diterapkan Pak? Iya, banyak sekali yang bisa kita terapkan di pekarangan. Di pekarangan itu bisa ada warung hidup di sana. Warung hidup. Itu sayuran yang jauh di pasar, ya kita pindahkan di lahan pekarangan kita. Gitu. Jadi kita nggak capek lagi ke pasar, kita cukup ada di pekarangan. Apa jenis sayurannya? Seperti bayam, kangkung, seledri, pakcoy, kailan, ada cabai, ada tomat, ada terong. Nah, kemudian ada namanya lumbung hidup. Bisa juga hidup. kita pindahkan di dalam pekarangan kita. Lumbung hidup itu adalah tanaman penghasil karbohidrat. Ya. Salah satunya kan nasi atau beras. Iya. Nah, itu ada penggantinya. Jadi kita nggak harus makan nasi setiap hari, tetapi kita selang-selingi atau kekurangi makan nasinya, tapi kita tambahkan dengan penghasil karbohidrat lain. Seperti ada ubi-ubian, ubi jalar, ada ubi kayu, ada kentang. Nah,
Kemudian juga ada toga, tanam obat keluarga. Bumbu-bumbu dapur tuh ada semua di dalam pekarangan. Masakan serai, seledri, seperti kunyit kita harus beli kan. Dan itu bisa kita manfaatkan, bisa kita tanam di pekarangan. Nah, kemudian pada pekarangan yang cukup luas, itu bisa juga ada teknologi perikanan. Ada namanya budi damber, ada juga yang kita pelihara ikan dalam drum seperti itu. Kemudian ada juga peternakan dan juga ada tanaman kerah di sana. Oh, berarti banyak ya Pak ya? Iya. Tapi kalau kayak gitu berarti ada jenis-jenis pekarangan juga ya Pak ya? Ada pekarangan yang luas berarti apa aja, yang sempit apa aja, kayak gitu ya Pak ya? Betul. Nah, jadi ada 4 strata. Ada strata 1 tanpa ada pekarangan. Oh, berarti kemudian strata 2 sempit. Mungkin ada cuma 2 meter ke depannya, panjangnya sepanjang rumah mungkin 10 meter. Kemudian ada strata sedang, kemudian ada yang luas gitu. Nah, yang strata sempit ini ada teknologi-teknologi yang bisa kita terapkan di sana. Iya Pak, Karena kan kita gantung, kita tempel di dinding. Oh, benar. Dulu dia nih ya Pak, kalau waktu SD ada tuh Pak tanaman-tanaman yang digantung-gantung di dinding-dinding sekolah. Iya. Itu medianya malah bukan dari tanah, tetapi cukup dari air aja. Nutrisinya juga sederhana. Dulu ada bunga-bunga kembang itu kan yang ditaruh orang tua kita di dinding gitu. Iya. Nah, itu nutrisinya cukup dari garam atau micin, seperti itu. Sederhana sekali. Nah, itulah yang berkembang sampai sekarang gitu. Nah, pada lahan yang sempit seperti itu, pada lahan yang sedang nanti itu bisa bermain pada bedengan. Bisa dalam polybag, bisa dari kantong-kantong bekas. Kemudian bisa juga kita teknologi hidroponik di sana. Kemudian pada lahan yang luas bisa kita tambahkan tadi ada peternakan, ada perikanan, ada di sana nanti tanaman kerasnya juga. Contoh tanaman keras itu katakan rambutan, duren seperti itu, mangga yang bisa menghasilkan buah untuk kebutuhan keluarga. Nah, ini tidak hanya untuk kebutuhan keluarga, tetapi lahan pekarangan ini kalau optimal bisa kita menghasilkan uang sana, bisa kita jual. Iya, benar-benar sekali Pak. Jadi kita nggak cuma masalah buat diri sendiri, tapi juga menghasilkan duit dengan menjualnya. Penambahan pendapatan keluarga kita. Benar. Kemudian juga cara tak langsung kita mengajarkan ke anak-anak kita cara budidaya tanaman. Biasa anak taunya beli di mall sama mamanya, ini apel, ini tomat, ini terong. Taunya buahnya seperti itu. Nah, tanamannya kayak mana? Budidayanya seperti apa? Nah, ini anak-anak dari dini kita juga mendidik mereka agar tahu pertanian seperti itu. Oh, berarti banyak ya Pak ya manfaatnya, selain lebih lebih dekat. Kita nggak perlu jauh-jauh, terus kita juga bisa memberikan pelajaran ilmu pengetahuan bagi anak-anak di rumah. Oh, kayak gini loh tanaman tomat, cuman nggak tahu misalnya kalau kita beli di buah tomat di pasar kan buahnya aja. Jadi mereka nggak tahu ya Pak ya kayak apa sih tanamannya, batangnya. Tapi kalau di rumah berarti mereka bisa metik sendiri ya Pak ya. Betul. Oke, keren. Istimewanya lagi tanaman kita berdirikan di rumah ini tidak menggunakan pestisida. Wah, jadi bebas pestisida daripada residu pestisida. Memang kalau kita beli sayuran di pasaran gitu kan, apalagi pasar tradisional, secara umum petani kita kan meracun tanaman itu. Iya. Nah, racun itu lama-lama terkumulasi di tubuh kita, nanti satu saat bisa sakit apa-apa. Macam-macam penyakit timbul akibat akumulasi daripada pestisida tadi. Nah, kalau dalam pekarangan kita nggak akan meracun. Tidak akan menggunakan pestisida kimia. Kalaupun ada hamanya bisa kita pungut, ataupun ada hamanya bisa kita kendalikan dengan pestisida nabati seperti itu. Wah, keren sekali. Nah, tadi mengutip dari yang Bapak bilang ada kata hidroponik gitu ya Pak ya. Ini kalau seperti yang kita ketahui kan kalau hidroponik itu teknologi budidaya tanam yang memanfaatkan air ya Bapak ya. Iya. Oh, kalau di BPTP Jambinya sendiri sudah ini apa ya berkembang pesat ya Pak tentang hidroponik? Kita di BPTP punya namanya Taman Agroinovasi. Itu tempat edukasi, tempat pembelajaran bagi anak-anak kita, bagi kelompok tani, KWT, bagi juga mahasiswa, bagi juga sering juga dikunjungi oleh PKK, Tarmawani dari sana. PPL kita juga sering mampir di Taman Agroinovasi. Di sana banyak sekali model-model hidroponik yang kita buat gitu.
Dari yang sederhana menggunakan styrofoam atau menggunakan botol-botol bekas air mineral, sampai yang teknologi yang lumayan canggih menggunakan pipa paralon dengan bermacam-macam model atau sistem seperti itu. Wah, jadi bisa mendaur ulang juga ya Pak ya? Iya, jadi wah, keren. box styrofoam itu selama ini kan dibuang-buang aja tuh, Iya. bekas buah itu kan. Kemudian juga botol-botol air mineral itu selama ini kan dibuang, malah itu merupakan dampak lingkungan yang susah kita kendalikan karena dia lambat terurainya. Gitu. Iya, benar. Nah, dengan adanya teknologi budidaya hidroponik itu bisa kita manfaatkan. Ini terutama anak-anak milenial ini yang notabene kan kalau kita di pertanian Indonesia itu jadi tani itu kan malas gitu kan. Iya, benar banget Pak. Itu ya identik dengan pakainya hitam-hitam, pakai cakul, pakai sapi, kerbau gitu kan, Iya. kotor-kotor gitu. Nah, dengan adanya hidroponik itu kan, nah anak milenial tuh mau Jadi nggak perlu kotor-kotor. Benar. mau menyemai, mau pindah tanah, mau memelihara tanaman, maka penjualannya pun bisa online gitu. Wah, keren Bapak. Nah, kalau untuk hidroponiknya sendiri Pak, itu tuh cukup susah atau gimana Pak? Iya. Kalau- Kalau kita lihat hidroponik itu sebetulnya sebelum kita terjun ke dunia hidroponik, ada anggapan masyarakat itu hidroponik itu susah. Nah, Hidroponik itu mahal. benar. Karena Tetapi kalau kita sudah masuk ke teknologi hidroponik, nah ternyata hidroponik itu dari yang paling sederhana sampai yang cukup canggih ada. Jadi dari yang modalnya dikit banget, yang mudah sekali. Karena bagian-bagian hidroponik itu bahan-bahannya itu ada substitusinya, bisa kita ganti gitu dengan yang limbah-limbah yang ada di rumah tangga kita sendiri. Gitu. contohnya kalau yang sederhana itu kayak apa aja Pak? Ya katakan tadi kita gunakan box styrofoam, kita gunakan dari sisa-sisa atau bekas air mineral tadi, itu kan sederhana sekali. Kalau yang satu lagi pakai ini ya Pak ya tadi, pakai pipa ya Pak ya? Iya, pakai pipa kan lumayan mahal, apalagi yang 3 ini itu berapa harganya, itu kan. Tetapi untuk pemula yang modalnya sedikit, Ya. dari yang awal dulu, dari yang sederhana dulu, Dari yang nanti sederhana. baru. Nah, apapun usaha kan yang akan kita lakukan itu, di samping kita belajar gimana cara budidayanya, jangan lupa peluang pasarnya. Ada nggak pasarnya? Pastikan dulu ya Pak ya, Pastikan pasarnya. mau menanam apa, tapi kalau nggak ada pasarnya nanti juga rugi ya Pak ya. Kecuali kita budidayakan di dalam pekarangan untuk kebutuhan pribadi kita, untuk Benar, keluarga benar, kita. benar. Gitu kan. Benar. Nah, lebih dari kebutuhan keluarga itu kita harus cari pasarnya gitu kan. Nah, sekarang di Jambi sangat gampang sekali kemasan hidroponik. Katakan tanaman selada. Buat Dede tahu ya selada? Selada tahu. Pernah makan kebab? Kebab, benar-benar Nah, itu burger. dia. Kebab burger itu kalau kita punya relasi di lapangan bisa 40 hari sekali kita panen selada, tinggal kita telepon, dijemput ke rumah 10 kilo 40 hari kalikan 25 atau 30 ribu. Padahal itu iseng ya sambilan aja kan. Iya benar-benar Bapak. Nah tapi itu dulu cari pasarnya, gak dapat pasarnya berapa kebutuhan pasar satu bulan 60 kilo katakan. 60 kilo rata-rata pemeliharaan yang bagus tuh kan kalau tanam selada contohnya 15 netpot 1 kilo. Nah berarti butuh 60 kilo, kita kalikan aja berapa netpot, berapa lubang tanam gitu kan. Nah nanti 40 hari sekali dia jemput. Nah kita tinggal atur saat tanamnya. Iya. Ada minggu tanam, minggu sekarang tanam, kemudian minggu depan tanam lagi, minggu depan tanam lagi, sehingga panen kita tuh tiap minggu gitu, sesuai kebutuhan konsumen seperti itu. Berarti ada minggu tanamnya. Berarti Iya, betul. kita nyemai dulu berarti Iya, ya Pak ya. semai dulu. Nah, untuk dari waktu semai ke tempat rak, misalnya kita pakai ini nih Pak, sistem pipa gitu ya Pak ya. Iya, kayak paralon ya. Yang teknologinya kan ya Pak ya. Iya. Nah, setelah kita semai, itu berapa lama ya Pak waktunya supaya bisa bagus untuk dipindah ke rak ininya hidroponiknya? Ya hidroponik itu tergantung kepada jenis tanamannya apa dulu. Kalau selada? Selada itu mau 10 hari kita udah bisa pindahkan ke Ke rak ininya hidroponiknya. ya, kena pot gitu. Nah, kemudian kalau dia seledri itu lebih lama pecahnya gitu. Oh, Jadi kita semai jadi rock wool seperti itu. ya. Kita potong-potong dadu rock woolnya kita semai. Mm-mm.
Itu kalau seladri agak lama, tetapi kalau selada, sawi, bayam, kangkung itu cepat pecahnya gitu. Jadi kita tutup, dia pakai plastik hitam, kita simpan dulu pada suhu yang tempat ruangan yang gelap. Nanti selama 24 jam baru kita buka, kita angin-anginkan dulu. 40 jam berikutnya baru kita kenakan dengan sinar matahari langsung gitu. Itu nanti selama 10 hari bisa kita pindahkan gitu. Wah, keren sekali ya kanti kami. Nah, kalau untuk program pemerintah Pak tentang pekarangan ini ada nggak Pak? Iya, banyak sekali program pemerintah untuk pekarangan. Kita mulai aja yang 10 tahun terakhir lah gitu. Kita kenal namanya pada tahun 2011 itu ada namanya KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Kawasan Rumah Pangan Lestari. Iya, itu mulai tahun 2011. Malah kita di Pudak itu dikunjungi Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu beliau Presiden Republik Indonesia gitu kan. Sangat bangga sekali Jambi dikunjungi oleh Presiden gitu. Wah, di lahan pekarangan gitu kan. Kemudian ada namanya P2L. P2L apa itu Pak? Pekarangan Pangan Lestari. Pekarangan Pangan Lestari. Pada tahun 2019 KRPL itu berubah nama menjadi P2L. P2L. Ya. Kemudian ada namanya P2KP. P2KP percepatan dengan keragaman konsumsi pangan. Itu leading sektornya Dinas Ketahanan Pangan. Kalau tadi KRPL itu leading sektornya Badan Litbang Pertanian gitu kan. Kemudian ada PPL, Perempuan Peduli Lingkungan. Ada namanya P2WKSS. Ada namanya PHBS, Pola Hidup Bersih dan Sehat gitu kan. Ada namanya Aku Hatinya PKK. Wah, Amalkan keren. dan kukuhkan halaman asri teratur indah dan nyaman gitu. Oh, panjang sekali. PKK. Ternyata banyak ya Pak ya program pemerintah ini. Nah, jadi perhatian pemerintah untuk pekarangan itu sangat besar sekali. Karena luasnya lahan pekarangan tadi gitu. Jadi nggak ada alasan ya Pak bagi kita yang nggak punya pekarangan atau anggap pekarangannya itu sangat sempit buat nggak menanam gitu ya Iya, Pak ya. betul. Benar. Oke, tadi nih Pak kita lagi bahas tentang bahan untuk hidroponik. Nah, pasti banyak nih kanti kami yang penasaran sebenarnya apa aja sih bahan yang dibutuhin buat membuat teknologi hidroponik itu Pak untuk di pekarangan kita. Iya. Banyak sekali bahannya, dari yang sederhana sampai yang mungkin belum ada di Jambi gitu. Kita bisa beli online gitu kan. Bahannya seperti yang pertama tuh kita harus punya netpot. Netpot wadah media tempat naruh bibit tanaman itu nanti. Kemudian ada namanya rock wall. Kemudian ada kain panel atau sumbu. Kemudian ada benihnya. Kemudian ada nutrisi. Ada alat pH meternya. Ada TDS meter ya untuk mengukur kelarutan di badan nutrisi dan airnya. Nah, tetapi bahan-bahan ini Mbak Lydia ini ada substitusinya, bisa kita ganti. Kayak rock wall gitu ya Pak? Ya, katakan rock wall itu bisa kita ganti dengan sekam bakar. Bisa kita ganti dengan jenis yang lain tergantung kepada tanaman apa yang kita tanam. Katakan pecahan genteng dari batu bata bisa juga. Nah, kemudian ada netpot tadi bisa kita ganti dengan bekas es wall itu. Oh, bekas es wall. Iya, berarti dibikin ada lubang-lubang gitu ya Pak? Kita bikin sendiri bekas es wall itu kan. Itu kan biasanya dibuang-buang ya kan. Iya. Wadah itu. Benar. Nah, bisa dari tempat media minuman air mineral yang gelas itu. Oh, berarti kalau terlalu tinggi nanti tinggal potong ya Pak ya? Potong, ya. Benar. Tergantung juga jenis tanamannya apa yang mau kita tanam, kita sesuaikan. Kalau nanti kita pakai budi damper, ada ikan, ada sayurannya kan, itu kan medianya lebih besar. Jadi potnya lebih besar, kita pakai dapat es wall yang enggak lebih besar seperti itu. Kemudian ada juga kain panel atau sumbu. Nah, kain panel ini bisa pakai, bisa tidak. Kalau kita pakai kain panel itu pun bisa kita ganti dengan kain lain. Katakan dengan singlet bekas, dengan bekas kaos kaki seperti itu. Intinya bagaimana air itu bisa naik. Biar jadi terserap oleh tanaman. Oh iya, benar-benar Pak. Nah, kalau tadi kita kan bahasnya tentang sayuran ya Pak. Kalau kayak semangka atau buah-buah yang lain gitu bisa nggak Pak? Iya. Kalau tadi kan kita cerita masalah sayuran daun ya. Benar. Jadi selada, bayam, kangkung, seledri bisa dihidroponikan. Nah, betulnya cabai, tomat, terong itu bisa juga kita hidroponikan.
Jadi sistemnya aja yang berbeda gitu. Kemudian nutrisinya yang kita berikan juga berbeda. Karena berbeda umur tanaman, berbeda jenis tanaman, itu nutrisi yang kita berikan berbeda. Jadi iya, minggu benar-benar. pertamanya berapa ppm, minggu keduanya berapa ppm. Kalau untuk kangkung berapa ppm, nanti untuk tomat, terong itu berbeda lagi. Berarti ada dosisnya masing-masing ya Pak ya? Kalau untuk seluruh daun kita utamakan yang mengandung N, karena N-nya lebih banyak untuk daun. Nah nanti untuk tanaman buah pada saat pertumbuhan vegetatifnya kita tingkatkan P dengan K-nya. dengan K, Dia ada benar. fosfat dengan kaliumnya kita tingkatkan nanti gitu. Nah kalau semangka itu bisa. Bisa Pak? Bisa. Padahal itu kan kalau semangka buahnya gede gitu kan Iya, Pak? tetapi dia bukan sistemnya katakanlah pakai steam wick menggunakan steam wick menggunakan katakan styrofoam gitu. Nanti buahnya menjalarnya bukan ke atas tapi kita taruh ke samping gitu. Oh berarti disediain Karena dia lagi berat, gitu ya Iya, Pak? Karena dia berat ya, kecuali buahnya itu kita gantung ada netnya untuk menggantungkan buah. Itu nutrisinya juga berbeda dengan terong tomat cabai tadi seperti itu. Biasanya kalau buah-buah kayak gitu lebih banyak lah ya Pak ya. Iya, Nah kalau kita berbicara tentang nutrisinya Pak, kalau isi nutrisinya ini gimana Pak? Apakah emang ada campuran yang apa namanya kayaknya rahasia gitu Pak? Atau gimana? Memang di budidaya hidroponik nutrisi itu teman-teman di lapangan yang sulit sekali untuk mendapatkannya gitu. Nah kita harus beli nutrisi secara online gitu kan. Nah belakangan kita sering masa pandemi ini kan sering webinar, sering kita dapat pembelajaran dari senior-senior kita di hidroponik gitu, sehingga kita bisa meracik sendiri hidroponik gitu. Hidroponik itu nutrisinya sama dengan di lapangan. NPK gitu ya Pak? Iya ada pupuk makronya, ada mikronya gitu. Nah makronya itu ada yang membuat ada 6 macam, nanti mikronya 4 macam, jadi ada 10 jenis mikro. Tetapi ada juga yang cuma 4 macam doang jadi gitu, ada yang 6 macam jadi, tergantung Jenis tanaman dan juga tergantung ketersediaan daripada nutrisi ada di pasaran gitu. Oh, berarti nggak perlu susah-susah juga ya Pak ya, Ya, kita kemudian bisa untuk substitusi. pemula itu kan kalau kita cerita dari awal tadi kan nenek kita dulu, mak kita di kampung dulu kan ada botol, ada bunga, dikasih cuma garam atau ajinomoto seperti itu Iya. kita sebut namanya kan. Nah, Sebut merek Bapak nih. Iya benar-benar Pak. itu kan bisa aja dulu Iya. sebetulnya. Nah, nutrisi itu pun abemik itu bisa kita ganti juga sebetulnya. Kita ganti 10 liter air itu kita tambahkan NPK Mutiara 1 sendok makan. Sendok makan. Kemudian KCl 1 sendok makan, kita tambahkan gandasil setengah sendok makan. Apa, Pak, 1 gandasil? Gandasil D. Gandasil D itu ya mikronya sana untuk daun. Tadi NPK, KCl itu makronya gitu Iya, kan. benar-benar. Nah, gandasil D untuk daunnya D itu. Itu dalam 1 liter ya Pak? Itu 10 liter Oh air. 10 liter. Ya, itu kurang lebih 700 ppm. 700 ppm. Itu bisa lah untuk kebutuhan tanaman. Nah, memang dari hasil di lapangan itu nanti bentuk penampilan daripada warna daun, kerenyahan daun terasa gitu, beda dengan abimik yang cara beli online atau kita rakit sendiri, tetapi bisa mengganti. Kalau untuk rumah tangga oke lah, nggak apa-apa pakai NPK dengan hasil itu aja gitu. Tapi kalau perbandingannya nggak terlalu ini kan ya Pak ya? Nggak. Masih tetap bagus Tetap yang bagus, kita pertumbuhan racik tetap sendiri. bagus, iya. Tetapi ada beda gitu. Kalau orang yang biasa di organik, di pertanian organik atau di pertanian hidroponik akan beda penampilan daunnya gitu. Kemudian itu tadi kan untuk daun tuh, untuk tanaman penghasil daun, sayuran daun. Nah untuk tanaman cabai, tomat, terong, semangka seperti itu tadi kan, itu gandasil D kita ganti dengan gandasil B Oh, untuk buah. untuk buah. Iya, jadi katakan tomat, cabai, terong itu sampai umur vegetatif dia kita pakai gandasil D dengan NPK Mutiara dan KCl tadi. Nanti saat bunganya berkeluar kita ganti dengan D tadi, kita ganti dengan B, gandasil B seperti itu. Wah, Nah, keren itu keren. untuk pemirsa kita, untuk petani milenial di lapangan, itu ibu rumah tangga bisa mencobakan seperti itu. Wah, jadi nggak ada alasan lagi ya Pak ya buat nggak menanam Yang sendiri. penting itu
balik dia petik itu niat dulu. Ah, Ada bener niat. bener banget. Ada niat, kemudian baru mau tidak. Kita kan sering ikut webinar, sering dapat sertifikat, dah 10 buah sertifikat, tapi belum juga mau melaksanakan kan? Iya, Sama aja, Pak. kok. Iya, Ilmunya ada kebanyakan banyak. iya, Pak. Karena niatnya nggak ada. Bener niatnya nggak ada, jadi ya masih males lah, ini kayaknya banyak ininya, banyak bahannya, capek kayak gitu tuh ya Pak ya. Keren-keren. Nah Pak, kan kalau tadi kita kayak kelebihan atau kekurangannya dari hidroponik ini ada nggak Pak? Kan Iya. tadi kita bicara kalau Hidroponik kelebihan. itu kalau kita bandingkan dengan pertanian konvensional gitu kan, hidroponik itu jelas dia nggak mengenal musim gitu. oh jadi kapanpun. Dimanapun kita bisa nanam gitu. Kalau nanam di lapangan kan tergantung, kalau musim banjir, musim hujan kita menabur benih kan. Iya. Nanti benih kita hanyut sama air gitu. Nah Gagal. hidroponik nggak ada itu istilahnya. Jadi kapanpun. Di kapanpun kita sesuaikan kebutuhan pasar itu, bisa kita, kalau pasarnya butuh 10 kilo per minggu, berarti kita nyemainya, kita perkirakan panennya nanti itu 10 kilo per minggu, seperti itu. Berarti Pak, kalau untuk segi panennya, lama panennya nih Pak, apakah sama dengan di lahan atau lebih cepat Pak? Lebih cepat. Wah, lebih Karena cepat. kebutuhan nutrisi dan airnya itu kita atur gitu, sesuai dengan kebutuhan tanamannya gitu. Iya, benar Ya, Pak. seperti itu. Kemudian tadi kan tidak kenal musim ya. Yang kedua tuh bisa diatur jadwal tanamnya ya, kapan Jadwal saja tanam. bisa. Kemudian hemat pupuk dan air. Itu ada ember tempat air, namanya tandon kalau di hidroponik ya. Di tandon itu isinya air, Iya. kemudian nutrisi bemik kan. Itu semua nutrisi itu, semua air itu nanti yang ke tanam aja, mengalir terus ke tanaman gitu kan. Nah kalau di lapangan konvensional, pupuk yang kita berikan tuh datang air hujan dia hanyut kan, Iya, datang benar. matahari dia menguap ke atas gitu. Nah kalau di hidroponik semua air dan nutrisi itu full untuk tanaman gitu. Jadi Kemudian- penyerapannya sempurna gitu ya Iya. Pak ya. Kemudian di hidroponik juga tahan terhadap hama dan penyakit dibandingkan dengan konvensional. Lebih tahan Lebih hama tahan. dan penyakit. Ya. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri Pak, ada nggak Pak kalau Ya, hidroponik ini Pak? hidroponik itu memang semua jenis modul yang kita usahakan hidroponik itu ada sistem FFT, DFT, ada rakit apung, ada permakultur, ada brick macam-macam gitu. Itu memang mempunyai kelemahan dan kelebihan. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya katakan sistem DFT, kita bikin peralon bertingkat gitu ke atas. Itu kalau satu tanaman terserang Iya. oleh penyakit, kalau hama masih bisa kita pungut, kita bunuh lah, atau kita hilangkan satu netpot yang satu Yeah. tanaman. Tapi kalau penyakit, satu akar tanaman serang penyakit, dia kan airnya Air mengalir ngalir. terus. Berarti satu tandon itu kalau ada 200 tanaman ya terserang semua. Oh, bisa gagal panen Gagal semua ya panen. Pak ya. Tetapi itu jarang sekali ditemui di hidroponik karena terkondisi semua, terkendali semua gitu. Nah, jarang sekali ditemukan gitu. Selain itu ada cuma ada belalang gitu kan. Iya, Itu kalau belalang bisa dipungut. dipungut, benar-benar. Kemudian di Jambi sekarang Mbak Lydia, banyak teman-teman tuh beralih dari sistem NFT DFT itu ke sistem rakit apung. Rakit apung. Iya, teknologi sangat contohnya juga ada di Taman Agronom Pasir. Oh, benar-benar. Kita malah di rakit apung itu kelebihannya apa? Mati pun listrik, tanpa ada listrik pun, dia tetap airnya tetap. Kalau sistem DFT tadi kan, listrik itu 4 jam, itu tanamnya bisa layu gitu. Oh, oke. Berarti kalau sistem DFT itu perlu aliran airnya, listriknya harus ngalir terus. Listrik itulah yang menaikkan air ke atas, ada mesinnya kan. Benar-benar. Tapi kalau sistem apung tadi nggak perlu ya Pak ya? Perlu ya. Namun di rakit apung itu ada juga untuk aerasi airnya biar ada oksigen kan. Tetapi kalau mati pun lampu dia nggak masalah. Nggak masalah. Tanamnya tetap juga. Oh, kalau rakit apung itu berarti tetap pakai mesin atau gimana Pak? Ada juga mesin supaya ada sirkulasi air, supaya ada udara di dalamnya. Bisa juga tidak seperti itu. Kita juga pernah lakukan dua-duanya, pernah kita lakukan pakai mesin. Pernah juga tidak. Yang lebih bagus gimana nih Pak? Yang bagus ada mesin. Ada mesin. Karena oksigen, tanaman itu butuh oksigen. Nih Pak, jadi juga pernah lihat nih Pak, yang pakai apung kayak gitu kan Pak. Ternyata di bawahnya itu ada ikan.
Itu tuh bisa juga ya Pak ya? Ya, itu ada teknologi namanya body damper. Body. Ikan dalam ember. Oh, body Jadi ada damper. ikan lelenya di bawah, Mm-mm. ada sayurannya di atas. Jadi kita nggak hanya dapat sayuran tapi juga dapat Dapat ikan. Wah, keren. Mm-mm. Wah, nggak terasa ya Kemudian Pak ya? hidroponik itu ada lagi istimewanya, ada berbagai jenis tanaman yang bisa satu kali tanam berkali-kali panen. Ini asik nih. Ya, Bisa. seperti tanamannya kangkung. Ah, Kangkung itu kan 21 hari setelah kita semai bijinya, kita tanam biji, nanti kita panen, kita potong, kita pangkas. ya kita Nanti pangkas. 14 hari berikutnya kita panen lagi. Karena masih ada yang kecil-kecilnya ya Pak ya. Ada ruas-ruas daripada tanaman tadi, tumbuh lagi cabang baru, tunas baru, gitu. Ada tunas baru. Nanti tumbuh dewasa kita pangkas lagi pakai gunting atau ke pisau gitu. Wah, Itu berarti nggak tidak sekali hanya panen. kangkung, Mm-mm. bayam bisa juga seperti itu. Kemudian kailan juga seperti itu. Itu bisa berapa kali Pak panennya kita? Kalau kangkung yang pernah kita lakukan dari aukit apung kita ada 11 kali panen. Wah, 11 kali panen. Satu kali panen pertama 21 hari. Ah. Panen berikutnya 14 hari sekali. Berarti 14 kali 10 140 hari tambah 21 hari. Berarti 161 hari. Sekitar lebih kurang 170 hari tanam tuh masih ada di lapangan gitu. Wah. Dengan modal cuma satu kali tanam, bijinya kan kita kasih nutrisi, bisa berulang kali panen. Wah, ini peluangnya buat bisnis nih keren banget nih Pak. Apalagi yang punya warung kan, yang punya warung, ibu-ibunya pagi mau beli sayuran, silakan panen sendiri, baru ditimbang. Sebelum panen atau selfie dulu kan. Iya, keren Pak. Jadi Selfie dulu. dapat tanaman seger tiap hari, masya Allah, keren. Nah, kalau dari Bapak nih Pak, harapannya kedepannya audiens yang sekarang lagi mendengar Kanti Kami, apa nih Pak? Dengan setelah mendengar tentang hidroponik yang telah Bapak jelaskan gitu Pak, ada harapannya? Ya, kita berharap semua masyarakat kita, baik di kota ataupun di perdesaan gitu kan, di kabupaten kecamatan, memulai memanfaatkan lahan pekarangan. Bisa dengan teknologi konvensional, bisa juga terutama anak milenial kan bisa berhidroponik gitu. Nah, seandainya nanti tidak ditemui permasalahan, kan bisa berkonsultasi lagi dengan kita sebagai peneliti di BPTP Jambi gitu. Bisa langsung ya Bisa Pak ya? langsung gitu ya. Nah, gitu Kanti Kami. Jadi bagi Kanti Kami nih yang ingin mendalami tentang hidroponik, bisa nih kunjungi langsung medsos BPTP Jambi, yaitu baik Instagram, Facebook dengan mengetikkan BPTP Balitbangtan Jambi. Atau bagi yang pengen belajar langsung dengan pakarnya, Bapak Hidroponik, Bapak Syafriadi, boleh langsung ke IP2TP BPTP Jambi. Nah, ternyata nih Pak, udah nggak terasa nih Pak. Ternyata waktu kita udah sampai di penghujung acara. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Syafriadi karena telah berbagi ilmunya, terutama tentang hidroponik ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Nah, bagi Kanti Kami yang ingin lebih lanjut, lebih tahu tentang hidroponik ataupun tentang materi pertanian lainnya, jangan lupa untuk mengunjungi sosmed kami, ada di Instagram, Facebook dengan cara mengetikkan BPTP Balitbangtan Jambi. Nah, Kanti Kami, saya Lydia Savitri, mohon diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian dari audiens. Kami BPTP Jambi ada untuk petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.